Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pertempuran Karkemis. Karkemis adalah kota kuno penting di Kekaisaran Haiti Utara, yang terletak di perbatasan antara Turki dan Suriah. Itu juga merupakan lokasi salah satu pertempuran yang menentukan dalam sejarah dunia. Disinilah tentara Babel dan Mesir bertemu dalam pertempuran. Nabi Yesaya mencantumkan Karkemis sebagai salah satu kerajaan yang digulingkan oleh Sargon II dari Asyur pada tahun 717 sebelum Masehi. Karkemis juga disebutkan dalam teks Mesir dan Asyur. Reruntuhan Karkemis terletak di tepi barat Sungai Efrat, sekitar 35 mil tenggara Gaziantep, Turki. Situs tersebut terletak di wilayah Turki di perbatasan Suriah. Sebuah militer Turki yang besar sekarang berdiri di Akropolis Karkemis, dan akses ke situs tersebut sekarang sangat dibatasi dan di luar batas eksplorasi arkeologi. Situs ini digali 3 kali berbeda sebelum Perang Dunia Pertama oleh British Museum, dipimpin oleh David George Hogarth, Reginald C. Thompson, Leonard Woolley, dan T. Lawrence. Ekspedisi ini menemukan sisa-sisa substansial dari periode Asyur dan Neo-Haete, termasuk benteng, istana, kuil, tempat pasar, dan tembok besar yang dipahat dengan prosesi prajurit, dengan raja dan putra mahkota merayakan kemenangan besar. Pertempuran Karkemis terjadi pada bulan Mei-Juni tahun 605 sebelum Masehi antara tentara sekutu Mesir dan Asyur melawan tentara Babilonia. Ketika ibu kota Niniwe di Assyria dikuasai oleh orang Babilonia pada tahun 612 sebelum Masehi, orang Assyria memindahkan ibu kotanya ke Haran. Ketika orang Babilonia merebut Haran pada tahun 608 sebelum Masehi, ibu kota Assyria dipindahkan ke Karkemis. Mesir bersekutu dengan bangsa Asyur, dan bergerak untuk membantu mereka melawan bangsa Babilonia. Pada tahun 609 sebelum Masehi, tentara Mesir Fir'aun Necho II ditunda di Megiddo oleh pasukan Raja Yosia dari Yehuda. Yosia terbunuh dan pasukannya dikalahkan. Setelah semua ini, ketika Yosia telah mempersiapkan bait suci, Necho, Raja Mesir, datang untuk berperang melawan Karkemis di tepi sungai Efrat, dan Yosia maju melawan dia. Tetapi dia mengirim utusan kepadanya, mengatakan, "Apa yang harus aku lakukan denganmu, Raja Yehuda? Aku tidak datang melawanmu hari ini, tetapi melawan rumah yang berperang denganku, karena Tuhan memerintahkanku untuk bergegas. Menahan diri dari campur tangan dengan Tuhan, yang bersamaku, jangan sampai dia menghancurkanmu." Namun demikian, Yosia tidak memalingkan wajahnya darinya, tetapi menyamar untuk bertarung dengannya, dan tidak mengindahkan kata-kata Necho dari mulut Tuhan. Jadi dia datang untuk berperang di lembah Megiddo. Dan para pemanah menembak Raja Yosia, dan Raja berkata kepada hamba-hambanya, "Bawa aku pergi, karena aku terluka parah." Oleh karena itu hamba-hambanya mengeluarkannya dari kereta itu dan menempatkannya di kereta kedua yang dia miliki, dan mereka membawanya ke Yerusalem. Jadi dia meninggal, dan dimakamkan di salah satu makam ayahnya. Dan seluruh Yehuda dan Yerusalem meratapi Yosia. Orang Mesir semakin tertunda di Riblah, dan Necho terlambat tiba di Karkemis. Raja Babilonia Nebukadnezar mengejutkan orang Assyria dan merebut Karkemis. Dia kemudian menyerang orang Mesir dan mengalahkan mereka secara menyeluruh dalam pertempuran berdarah, dan gabungan pasukan Mesir dan Asyur dihancurkan. Tawarikh Babilonia, sekarang disimpan di British Museum, mengklaim bahwa Nebukadnezar mengerahkan tentara Babilonia dan mengambil alih komando pasukannya. Dia berbaris ke Karkemi yang berada di tepi sungai Efrat, dan menyeberangi sungai untuk melawan tentara Mesir yang berbaring di Karkemi. Mereka bertempur satu sama lain dan tentara Mesir mundur di hadapannya. Dia menyelesaikan kekalahan mereka dan mengalahkan mereka hingga tidak ada. Adapun sisa tentara Mesir yang melarikan diri dari kekalahan begitu cepat sehingga tidak ada senjata yang mencapai mereka, di distrik Hamat pasukan Babilonia menyusul dan mengalahkan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang melarikan diri ke negerinya sendiri. Saat itu Nebukadnezar menaklukkan seluruh wilayah Hamat. Sebelum pertempuran Karkemis, Mesir memiliki salah satu pasukan terbesar di Afrika Utara dan merupakan ancaman bagi Timur Tengah, tetapi pertempuran Karkemis mengubah semua itu ketika orang Babilonia menghancurkan kekuatan Mesir dan kemerdekaan Asyur. Pertempuran Karkemis adalah akhir dari Kekaisaran Asyur, dan Mesir direduksi menjadi kekuatan kelas 2.
Babel menjadi penguasa Timur Tengah. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.